beberapa lama tuh aku baru nyadar ternyata tuh aku bukan naksir sama dia, aku ngefans. Jadi kayak misalnya ada beberapa kayak senior, kakak kelas yang kayak wah keren nih, dia bisa main piano, dia bisa nyanyi. Dia bisa main piano, bisa main drum, bisa main bass, Aduh, bisa main tipikal. drum. Nah gara-gara dia aku jadi belajar instrumen. Ah, jangan dia keren, menginspirasi kami mah jadi keren. ke dunia Bisa musik dibilang sekarang. gitu, gitu. Iya. Jadi ngefans pun ada ngefans sehat dan ngefans nggak sehat. Aku pernah sih ngalamin yang namanya aku nyaman sama orang ini. Awalnya aku kira ini naksir karena emang awalnya aku deketin dulu gitu loh. Aku lihat nih orang, ih menarik banget nih. Oke, Menurut kita aku bahas. naksir tuh perlu, tapi di awal. Sisanya nyaman. Kalau misalnya nggak nyaman nggak bisa dilanjutin. Benar. Bahaya tuh gimana kalau kamu nyaman sebagai teman tapi yang satu lagi nyaman sebagai pacar. Takutnya gini loh, kayak aku nyaman cuma sebagai teman. Itu nggak bisa disalahin sih, tapi masalahnya dari awal kamu bertindaknya nggak seperti teman gitu loh. Jadi kata-kata Ya. nyaman sebagai teman itu menurut aku bisa melukai salah satu pihak. Kita kan nggak bisa ngatur perasaan kita ya. Kamu boleh naksir orang, poinku gitu. Tapi kalau kamu belum yakin, jangan buat action apa-apa. Betul. Suci, Kita harus awali suci. dengan Apa lagunya itu sih dari segala macam lagu. Kan berdoa. Hai guys, welcome to our podcast. Anything you can feel, chill. Oke. Oh, Ada iya. gambar boneka-bonekanya. Iya benar. Jadi, Hai, apa kabar? kayak kita udah lumayan lama Sahabat ketemu. nggak ketemu. Setengah abad. Seabad gak sih? Ditambahin. Oke. Oke. Jadi Komunikasi. hari ini kita sudah kembali lagi syuting di studio dan kita hari ini akan bahas tentang apa? Tentang, lupa lagi apa ya? Ngefans versus Nyaman Versus? naksir. Naksir. Banyak Oke. ya, Jadi ngefans. hari ini kita mau bahas kayak gimana sih sebenarnya tuh kita lagi deket nih, misalnya kita lagi deket sama cowok nih, terus kayak aku tuh sebenarnya nyaman sama dia sebagai teman atau sebenarnya aku cuma ngefans sama dia atau aku beneran naksir dan pengen jadi pasangan sama dia gitu. Atau kebalikannya, dia ke kita, dia beneran tertarik atau dia cuma ngefans? Ya nggak Bisa sih? juga. Bisa dua arah. ya bisa dua arah sih betul. ini. Oke, jadi mungkin kita bahas dari menurut kita dulu. Menurut kita Dari- apa sih bedanya tiga itu gitu? Atau dari cerita kali ya, kamu pernah ngefans Boleh. nggak sama siapa? Oh, boleh, gitu boleh, kali ya. boleh, boleh. Yang ringan dulu gitu. Karena itu langsung ke Definisi itu ilmiah banget. iya, sorry. Sorry. Retorika ya. Apa itu? Lebih berat lagi. Iya. Yang ringan Oke. dulu lah ya, Ringan. Oke. Kamu lah. Aku. Ya, jadi mungkin aku pernah ada masa sepanjang umurku yang masih muda ini, aku pernah kayak naksir gitu ya sama cowok atau ngefans gitu. Jadi kayak setelah beberapa lama tuh aku baru nyadar ternyata tuh aku bukan naksir sama dia, aku ngefans. Jadi kayak misalnya ada beberapa kayak senior, kakak kelas yang kayak wah keren nih, dia bisa main piano, dia bisa nyanyi, kalau dia manggung suaranya bagus banget Charming. gitu. Dan kayak jadi aku ngefans gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya dipikir-pikir, aku kalau ngobrol sama mereka itu kayak salting dan kayak apa ya? Aku sih merasa itu bukan sesuatu yang akan bisa jadi pasangan gitu. Iya, karena jadinya aku merasa dia posisinya tuh agak superior karena aku yang ngefans sama mereka. Merasa ganteng. Betul. Merasa keren. Atau dia tahu Kayak kamu kelihatan ya. perfect. Enggak, sebenarnya kayaknya mereka nggak berasa ganteng sih. Cuma kayak emang akunya ngefans sama mereka. Kebetulan mereka tuh anak-anak band. Ini mereka BTW Kok ini kayak film sih? waktu yang berbeda ya, waktu yang berbeda kayak si A dan si B gitu. Jadi aku pernah Oke, ngefans sama si A dan si B. Mereka tuh kebetulan kayak anak band gitu. Jadi kayak paham. keren gitu. Tapi kalau misalnya sekarang setelah aku look back, kayak kalau misalnya aku jadi pasangan mereka, kayaknya nanti bakal kayak apa ya? Nggak setara gitu kalau jadi pasangan. Oke. Gitu. Yang aku dapat sih kagum kali ya, Betul. kata-kata ngefans. Ngefans gitu itu ya. Karena kagum. Betul. kalau menurut aku ngefans tuh nggak harus take action ya. Misalkan contoh nih, aku Betul. ngefans sama, let's say aku ngefans sama seorang sosok gitu lah. Aku bingung soalnya aku orangnya biasa aja sih, nggak RM lah ya. Tapi jangan deh, aku takut kalau udah ngomongin BTS kalau salah ngomong. Soalnya penggemarnya kan ARMY sangat-sangat ya, Sangat-sangat ARMY. Iya, jangan. Oke. Let's say aku ngefans sama kayak Brad Pitt lah, zaman dulu banget ya. Nggak apa-apa. Kan aku nggak jadi kayak datengin ke rumahnya, itu kayak udah obsesi sih, serem. Kayak Betul. ngefans tuh cuma kayak kagum.
Dan mungkin in a way kalau ngefans yang positif memotivasi. Misalkan let's say Brad Pitt tuh orang sosial, gue juga jadi pengen kayak dia deh. Gue pengen sosial juga gitu. Kalau ngefans yang sehat menurut aku gitu. Jadi ngefans pun ada ngefans sehat dan ngefans nggak sehat. Aku baru ingat. Iya, bisa muncul topik baru nih, fans sehat versus fans tidak sehat. Bisa. Aku ada deh ngefans sama seseorang, aku nggak tahu sih ini aku masih kecil kayak SMP gitu. Sebenarnya aku juga nyebut namanya juga nggak apa-apa sih. Oke. Tapi terserah kalau mau disensor juga ada namanya Timothy. Oke. Dia bisa main piano, bisa main drum, bisa main bass, bisa main typical. drum. Nah, gara-gara dia aku jadi belajar instrumen. Jangan-jangan dia menginspirasi kami mah jadi ke dunia musik sekarang. Gitu. Ya, Jadi betul. maksud aku itu fans yang positif. Kalau fans yang negatif kayak gue harus sama dia, gue sama Timothy ngejar, ngestok, nah itu kan agak serem ya. Nah aku karena waktu masih SMP jadi kayak gue pengen deh kayak dia gitu. Akhirnya aku belajar musik dan ya sampai sekarang akhirnya bisa main musik, drum, bass, gitar dan piano. Keren. Berarti mungkin fans yang gak sehat itu lebih ke rasa ingin memiliki gak sih? Iya, sampai bener. Mungkin sampai mungkin. Kalau udah kayak aku pengen pasangan hidup kayak kokoh itu agak-agak obses juga sih menurut aku. Ya, betul. Yang kayak maksudnya mungkin kalau ngefans yang negatif tuh kayak memiliki sampai kayak poses yang mungkin jadi kayak memandang dia tuh sebagai objek. Iya, kurang less as orang tapi more as objek gitu. Dan fans yang gak sehat tuh menurut aku udah mengganggu hari kamu. Kayak pernah gak sih yang kayak bangun tidur, aku mau makan, aku ingat kamu. Itu sih yang kayak gak bisa produk. Ada loh, maksud aku ngefans, sorry to say misalkan ngefans sama band Korea gitu, sampai ngutang untuk beli CD-nya, ngutang untuk beli, atau bukan ngutang lah, marah-marah minta ke papa mama aku harus nonton konsernya gitu. Itu memenuhi yang Coldplay kemarin deh gitu. Yang Coldplay kemarin jual motor, jual kulkas ya. nah menurut aku itu udah fans nggak sehat gitu. Wah ini bisa banget sih jadi topik Next baru, topic. ngefans Atau band. misalkan nih, sorry ya, misalkan contoh tokoh yang dia fansin tuh melakukan anggaplah sexual abuse atau kejahatan apa, dibelain mati-matian karena dia ngefans banget, itu juga udah ngefans nggak sehat. Kalau fans harus bisa tetap objektif, maksudnya kayak mengagumi aja sih, kata-kata mengagumi yang tepat kayaknya. Sebenarnya mengagumi sih. Jadi berarti kita udah bahas nih antara kayak kamu beneran suka kepada dia as pasangan atau sebenarnya kamu tuh ngefans kagum doang sama dia, sama dia sebagai sosok yang menginspirasi gitu. Nah, itu kita perlu ngebedain. Nah, sekarang crush. Ya, antara crush sama nyaman. Atau interested kali ya, nyaman ya. Boleh. Nah, mungkin Feby udah simpen cerita. Aku pernah sih ngalamin yang namanya aku nyaman sama orang ini, tapi awalnya aku kira ini naksir karena emang awalnya aku deketin dulu gitu loh. Aku lihat nih orang, menarik banget nih. Bisa ini, bisa itu, terus secara fisik juga oke, segala macam kan. Tunggu deh, untuk menurut kamu yang pasangan tuh harusnya naksir atau nyaman? Nyaman kan? Nyaman. Oke, lanjut. Terus ini yang kita research tahu waktu kita harus itu. punya common ground nih, maksudnya di antara benar, tiga kita harus ini. punya term itu sih. Jadi tujuannya di antara tiga ini yang benar, bukan yang benar lah, kata benar yang tuh kayak untuk menuju pasangan iya, itu yang gitu mana gitu loh. Naksir ke nyaman sih. Kalau naksir nanti aku bahas deh. Justru naksir tuh menurut aku sementara. Cuma ada rasa itu di awal. Tapi lanjut cerita kamu dulu. Nah ini menarik sih. Menurut aku naksir tuh perlu, tapi di awal. Sisanya nyaman. Kalau misalnya nggak nyaman nggak bisa dilanjutin. Benar. Kita pernah bahas ini juga. Bahas dulu nanti aku cerita dulu. Iya, aku ceritain dulu ya. Yang ini sih aku naksir, terus aku deketin, terus akhirnya berujung ke nyaman, jadi teman dekat. Tapi pada ujungnya, pas benar-benar ujungnya banget nih, pas dia akhirnya punya pasangan gitu, aku nggak merasakan sedih gitu loh. Di poin itu loh aku sadar kayak, oke, ini aku nyamannya ternyata sebagai teman. Iya. Gitu. Mungkin nama lengkapnya ya. Iya. Nama lengkapnya adalah nyaman sebagai teman. Nyaman sebagai itu teman. Bahaya tuh, gimana kalau kamu nyaman sebagai teman tapi yang satu lagi nyaman sebagai pacar. Terus nggak dibahas tuh. Sakit hati itu dong yang satu itu. harus ada clear, makanya harus ada. Segala sesuatu kuncinya adalah komunikasi. Komunikasiin dalam segala hal. Hubungan kalian tuh dikomunikasiin. Muncul ya editor. Jelasnya tuh komunikasi. Tapi kalau tadi pas kamu bilang kayak kamu naksir, aku mau nyanyi It's Just a Little Crush. Nah, kalau menurut aku nih, kita masuk ke naksir ya. Menurut aku naksir bahasa lainnya adalah infatuation. Nah, kalau aku search di Google atau di dictionary ya arti kata infatuation, ini aku bacainnya, an intense but short-lived passion or admiration for someone or something. Infatuation jadi kayak intense tapi short-lived, cuma bentar doang passionnya. Nah, ini yang bahaya karena gini, kalau tadi kamu bilang untuk cari pasangan kita harus naksir. Naksir itu cuma kayak muncul di awal. Gimana kalau rasa naksirnya hilang? Ganti lagi yang lain.
kayak kita search for the adrenaline. Ada beberapa orang, bahkan beberapa hamba Tuhan yang aku tahu, mereka tuh kayak deket sama orang cuma untuk the rush doang, kayak asik, seru nih gue naksir. Nanti kan rasa naksir itu akan jadi familiarity kan, kayak dia akan familiar dengan orang ini. Pas udah familiar, rasa rushnya itu hilang, adrenalinnya hilang, akhirnya cari lagi yang lain yang bisa membuat dia naksir gitu. Ya, dan aku pernah dengar juga sebenarnya infatuation, yang ini kita ngomongin infatuation yang tadi dijelasin Kamima, itu sesuatu yang bibit orang selingkuh sebenarnya, karena orang udah stay sama istri atau sama pasangan itu tuh udah familiar, dan ternyata dia merasa nggak sayang karena sebenarnya yang dia pahami sebagai sayang itu adalah infatuation. Jadi dia mencari orang lain yang bisa menimbulkan infatuation itu. Nah, betul. Itu dia. Dan bahaya, kata nyaman pun gini loh, hubungan tuh nggak selalu nyaman. Betul, sebenarnya ya. Makanya aku suka takut orang memotong atau memilah-milah kalimat gitu kita gitu, kayak cari pasangan yang buat nyaman. Terus nanti ada ketidaknyamanan dikit putus, dan pattern itu akan berulang. Dia akan berusaha sampai bertemu orang yang bikin dia nyaman. Nah, masalah gini, hubungan nggak selalu nyaman gitu. Membicarakan hal-hal yang berat, membicarakan kekurangan kita, itu nggak nyaman gitu kan. Kita kayak mengekspos diri kita, gue struggle dengan ini loh. Itu nggak nyaman. Bagi beberapa orang yang mungkin di social media atau di YouTube atau di mana mereka udah punya charm, mereka nggak nyaman ngomongin kekurangan mereka. Ya nggak? Nah, menurut aku hubungan itu bukan mencari seseorang yang kita bisa nyaman, tapi seseorang yang kita bisa terbuka dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Kata kuncinya bertumbuh dan mau bertumbuh, itu sih. Betul. Aku kepikiran, sebenarnya mungkin nyaman yang kita omongin waktu itu tuh kayak nyaman yang apa ya? Nyaman untuk ngomongin hal-hal berat misalkan. Bukan. Membedakan lebih ke nyaman comfort teman zone atau... kali ya. Jadi comfort zone, jadi kayak kita tuh mesti ngebedain sebenarnya tuh misalnya aku sama cowok ini tuh kita tuh saling suka dan kita bisa bertumbuh sebagai pasangan, kita bisa menjajaki tahap pacaran, atau sebenarnya tuh kita kebetulan deket dan kebetulan cocok gitu, tapi kayak kita cuma ada di comfort zone satu sama lain, tapi sebenarnya tuh apa ya, kita mungkin kayak nggak really into each other untuk jadi pasangan gitu. Nah, itu sebenarnya yang mau kita bedain ya. Bahkan kita ngomongin sebelum podcast kali ya. Karena maksud aku gini, karena banyak orang yang, let's say ini aku baper sama kamu ya, terus tiba-tiba kamu, ini kita cewek dan cowok cerita, dan kamu bilang aku kan nganggap kamu cuma teman. Nah, itu batasan teman tuh seperti apa gitu? Apakah teman kayak antar jemput, apakah teman kirim voice note? Maksud aku takutnya gini loh, kayak aku nyaman cuma sebagai teman, itu nggak bisa disalahin sih, tapi masalahnya dari awal kamu bertindaknya nggak seperti teman gitu loh. Jadi kata-kata nyaman sebagai teman itu menurut aku bisa melukai salah satu pihak kalau nggak dua-duanya mutual feelings. Intinya kan pacaran tuh karena dua-duanya punya mutual feelings, dan sama-sama mau komitmen. Bisa dua-duanya punya mutual feelings, tapi yang satu mau komit, yang satu masih mau main-main. Jadi pacaran tuh bukan cuma sama-sama nyaman, tapi sama-sama mau komitmen. Itu sih komitmen, kata kuncinya. Iya, makanya itu kita perlu mengenali kayak perasaan each other sih satu sama lain. Maksudnya lebih ke kita sendiri, baik kamu cewek ataupun cowok, kamu sendiri mesti mengenali kamu tuh merasa apa kepada orang tersebut gitu. Jadi kayak mesti menyadari sebenarnya tuh yang kamu rasakan ke dia tuh tadi itu comfort zone itu, atau kamu benar-benar sayang, care dan serius untuk menjajaki hubungan pasangan gitu. Iya. Ini aku jadi keinget ayat sih di Kidung Agung 2 ayat 7. Bagian B-nya, jangan membangunkan dan jangan membangkitkan cinta sebelum ia menginginkannya, atau jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Nah, membangkitkan itu kan kata kerja, berarti ada action yang dilakukan. Nah, seringkali nih kalau kita bahas cewek dan cowok, apalagi kalau di Kristenan kan yang make a move tuh cowok ya. Nah, menurut aku cowok kalau belum yakin, misalkan gue belum yakin nih bisa jadi pacar, jangan membangkitkan cinta. Kan membangkitkan berarti itu kata kerja. Betul. Jadi jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat cewek ini suka sama dia. Betul. Karena nggak akan ada reaksi kalau nggak ada aksi. Nah, kalau emang teman ya udah normal, misalkan kumpulnya rame-rame, nggak jalan berdua. Terus misalkan mungkin jangan WhatsApp kata-kata yang flirty. Misalkan aku baca chat kamu senyum-senyum nih, biasa aja kan kalau teman. Nah, itu kuncinya jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Jadi supaya bisa tahu nyaman sebagai teman atau nyamannya lebih nih. Kalau misalkan kita mau tahu kan berarti netral dulu aja gitu. Takutnya kalau udah terlalu membangkitkan cinta, kitanya nyaman sebagai teman, dianya udah nyaman lebih dari teman. Betul, gitu. betul. Feby gimana? Wow. Iya sih, tapi benar sih, maksudnya sometimes tuh kita ya balik lagi sih, paling penting tuh komunikasi. Menurut aku kayak dari awal emang better dikomunikasiin aja. Kalau kita tuh teman biar perjelas hubungannya. Jadi kalau misalnya emang kan yang kayak kami bilang kan, maksudnya kayak sometimes tuh boundaries setiap
boundaries teman tuh buat setiap orang tuh beda. Mungkin kayak buat aku, oh jalan berdua nggak apa-apa nih, saya emang kita teman dekat. Tapi kalau misalnya buat si dia, misalnya si cowok ini kayak kalau jalan berdua kayak lu berarti ada intensi lain ke gua gitu loh. Jadi emang better di awal dikasih tau aja kalau misalnya gua malu tuh temenan loh dan gue nggak ada perasaan apapun ke Tapi lu. perkataan harus sesuai perbuatan, jangan kontradiktif. Misalkan aku bilang gini ke kamu, Feb, aku cuma nganggap kamu teman loh dan aku sama teman nggak pernah jalan berdua. Tiba-tiba aku ngajakin kamu jalan berdua, kontradiktif dong apa yang aku omongin sama apa yang aku lakuin. Jadi once kamu udah set that boundary, I think you have to stick with that boundary. Tapi betul. Again ini masalah abu-abu banget karena nggak semua orang di awal kenalan ngomongin boundaries gitu. Misalkan baru kenal terus kayak oke, apa nih yang boleh dilakukan teman sama yang nggak boleh dilakukan teman? Jarang kan ada conversation itu. Kamu pernah nggak nanya cowok baru kenal? Oke, kita catat yuk apa yang boleh dilakukan sama yang enggak. Nah, itulah moral standar untuk kita masing-masing menjaga hati. Nah, jadi kayak memang ini kan maksudnya kita juga lagi ngomongin tahap-tahap awal. Misalnya lagi deket sama orang nih, terus kayak kita mulai wonder, oke, sebenarnya tuh gue kagum aja atau gue beneran atau gue cuma ini tuh sebenarnya comfort zone aja atau sebenarnya tuh ini bener bisa jadi pasangan gitu. Nah ini kan kita lagi tahap-tahap mengenali. Nah mungkin selama masih di tahap-tahap kayak gitu kita benar-benar mesti menjaga hati sih. At least kita tahu boundaries kita menjaga hati kita dan mungkin kalau misalnya mulai ada kayak tindakan dari the other person yang kayak udah mulai menurut kita masuk ke romantis nih gitu. Nah aku kayaknya perlu ditanya gitu. Aku mau agak justru kontra dikit nih. Oke. Kan kamu bilang kita harus jaga hati. Tapi permasalahan orang sering menyalahgunakan ayat ini. Saat misalkan ada seorang cewek baper atau seorang baper, salah sendiri cewek itu nggak jaga hati. Karena kan ayat Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka akan terpancar kehidupan. Kan jaga hatimu bukan jaga hati orang lain. Betul. Nah tapi again nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Misalnya gini, aku bilang jaga hati tapi aku kayak memberikan attention terlalu banyak ke cowok. Itu aku kayak main api. Yes, kayak gini loh. Misalnya aku suruh tuh cowok jaga hati, tapi aku yang membuat dia semakin sulit untuk jaga hati gitu. Harusnya kita juga sebagai lawannya juga harusnya, menurut aku ya, kita juga punya andil untuk menjaga hati orang. Memang kita nggak bisa kontrol emosi orang, ya nggak sih? Orang kan punya emosi berbeda-beda gitu. Betul. Tapi aku ada ayat yang aku suka banget. Sekiranya kalau damai itu tergantung dengan kamu, lakukanlah kedamaian. Kan orang suka mikirnya damai itu maksudnya tentang kayak peace gitu, nggak ada chaos gitu. Tapi damai dalam hal ini aku dalam relasi gini, juga ya. Dalam relasi sekiranya kalau kamu bisa nggak buat dia baper, nggak buat ada miscommunication, hati-hatilah dengan tindakanmu. Pokoknya selalu gini ya, selalu ada aksi ada reaksi gitu, ada income ada outcome. Nah setiap kamu mau melakukan sesuatu, walaupun kita tugasnya jaga hati masing-masing, jangan kamu sengaja juga mengetes hati orang itu gitu loh maksud aku. Iya benar, betul. Kayak kita tetap mesti menjaga. Ini behind the scene heboh ya, ada ini jatuh. Iya benar. Gak apa-apa, tapi kalau peribahasanya anjing menggonggong kafilah tetap berlalu ya. Iya, ini maksudnya pas syuting kita tetap lanjut betul. Ya. Terus. Betul. Jadi kayak kayak yang kita pernah ngomong soal soal love language ya, bahwa love language itu kita pakai untuk mengenali diri kita, bukan menuntut orang lain untuk memahami kita. Nah, mungkin ini sama sih sebenarnya yang tadi aku mau kayak jadi each of us gitu untuk lebih menjaga hati. Jadi kalau di tahap ini ya, masih di tahap ini dan kayak evaluasi gitu untuk mengenali lagi sebenarnya tuh kita perasaannya apa. Nah tadi kan kita udah sebutin contoh-contohnya. Tadi kalau aku ternyata tuh aku kagum, ngefans aja gitu. Terus kalau Feby tadi juga sebenarnya udah share bahwa kalau misalnya awalnya kayak naksir, belum tentu emang aku naksir buat sampai pasangan sih. Gimana sih? Dan tadi kami mah juga bilang yang aku dari awal aku kasih statement gitu loh, kayak aku emang nggak bilang dari awal yang kayak batasan temenan kayak gini ya. Cuman aku biasa bawain yang kayak iyalah lu kan gila, lu teman baik gue banget sih kayak gitu. Aku kayak nekenin temen gue gitu. Ngerti. Ini emang ini topik yang sangat delicate ya, karena kalau ngebahas soal kayak naksir, soal interested, kayak gini loh, itu kan gak bisa diukur ya. Maksudnya kayak aku tadi bahas kalau air berapa liter bisa diukur gitu. Betul. Dari cuman suka ke naksir tuh apa patokannya gitu, ngerti nggak? Iya. Kan ada orang yang kalau misalkan lo ngeliatin fotonya udah sehari 5 jam itu naksir, kan nggak ada patokannya, nggak ada ukuran. Iya, betul. Maksud aku gini, kalau misalkan kita belum yakin sama perasaan kita, jangan membuat action yang mengundang perasaan orang lain. If you're not sure, gini, gue belum yakin nih gue bisa komitmen. Jangan deketin orang itu gitu. Karena saat kamu mendekat atau saat kamu mengambil action, pasti akan ada respon gitu, ada reaksi. Jadi kalau belum yakin, dengan
kayak mengamati Iya. dari jauh dulu. Kayak kamu kalau belum yakin, menurut aku jangan jalan-jalan sama dia dulu, kayak lihat dulu kira-kira gue bisa nggak ya sama dia. Karena dalam hubungan hubungan pacaran ya, ada dua kemungkinan kan, antara putus atau nikah. Jadi kalau kamu nggak melihat diri kamu, kayak gue bisa nih nikah sama dia, jangan maju sama sekali. Karena bisa melihat nikah sama dia aja bisa tiba-tiba putus. Tapi kalau dari awal nggak ngelihat nikah, mendingan jangan make a move. Untuk apa? Cuma untuk nyakitin orang itu, gitu loh maksudku. Betul, benar-benar. Jadi emang kayak di tahap ini tuh kita perlu aware sama perasaan kita, dan selama masih aware, itu tuh make sure dulu nggak sih feelingnya kita tuh yang refleksi kita punya ke dalam diri ya guys, jangan ngambil tindakan dulu gitu. Makanya ya itu kata kuncinya action sih. Kamu gini, kita kan nggak bisa ngatur perasaan kita ya. Kamu boleh naksir orang, poinku gitu. Tapi kalau kamu belum yakin, jangan buat action apa-apa. Betul. Takutnya gini nih, ada situasi di mana aku naksir nih, jadi aku make a move kan, aku kejar dia gitu, aku kirimin message yang sweet misalkan gitu. Tiba-tiba pas dia respon, gue ternyata nggak naksir nih, terus aku ngilang. Itu kan udah nyakitin perasaan orang itu. Mendingan lo kayak make sure dulu sama perasaan lo. Kalau udah sure baru make a move. Jangan make a move dulu baru make sure gitu menurut ngenalin aku. dulu sih, ngenalin dulu dia orangnya kayak gimana, apakah dia capable untuk jadi pasangan hidup yang lu impikan nantinya. Kalau misalnya emang lu melihat hubungannya cocok, menurut aku sih gas gitu. Tapi kalau misalnya selama dia masih mempertanyakan, masih bingung, masih kayak ragu, hold aja dulu. Kata kuncinya sebenarnya ini sih, hati-hati dengan actionmu. Itu loh, action. Kita boleh berasa, ya namanya juga manusia, masa kalau dia naksir dia kagum nggak boleh, tapi action itu action tuh jangan keluarin action dulu. Action tuh apa sih? Action tuh tingkah laku, cara ngomong. Kalau kamu belum yakin, jangan kayak gini-gini. Atau isi WhatsApp itu kan juga action, maksudnya tindakan kita ngetik kata-kata kita. Jadi gitu ya. kalau belum yakin sama feeling kamu, hati-hati dengan action, itu loh poinnya sebenarnya. Kalau kita hati-hati, things will get better gitu, karena kita hati-hati. Cuma banyak orang yang kayak udah ngegas dulu, baru hati-hati. Telat bro, hati-hatinya dari awal dong, hati-hatinya jangan di tengah gitu maksudnya. Tadi aku suka sih yang quotes-nya Kamima yang make sure before you make a move. Make sure before you make a move gitu. Jangan make a move before you make sure gitu. Jadi bagus. Jangan kebalik. Bagus kata-katanya. Gitu. Jadi itu salah satu kuncinya. Nah, nih aku juga di catatanku tadi aku inget. Jadi selama kita masih make sure, nah terus kita harus ngapain nih? Misalnya kan kita udah deket nih, misalnya udah deket, tapi kayak sebenarnya kita masih make sure kita tuh perasaan kita tuh apa gitu. Kita bisa treat dia secara netral. Netral tuh maksudnya kayak kita treat dia as brother and sister in Christ. Iya, tapi jangan sampai abang-abangan nanti alasannya abang atau adik kan. Makanya istilah-istilah gini loh yang suka bahaya. Brother and sister, brother zone. Jangan karena kakak ade zone. Menurut aku kalau kita nggak sure, mikir dulu, jangan lakuin apa-apa. Gini nih, aku tadi pagi baru teleponan sama abangku, terus ada kata-kata dia yang aku suka. Aku lagi mau mengambil tindakan, terus dia bilang gini, Mima, mikir dulu, tenang. Kenapa? Kamu bayangin gitu, kamu presiden Indonesia. Kalau tiba-tiba ada negara gitu yang membuat statement yang menyindir Indonesia, terus kamu baru dengar statement itu, kamu langsung emosi, ayo kita serbu dia gitu. Kayak negara kamu hancur deh. Kayak ke-trigger dikit gitu, maksudnya perasaan kamu kesel dikit atau perasaan kamu kesentil dikit langsung action. Itu kan dalam kasus kesel. Dalam perasaan naksir gitu, kamu naksir dikit langsung deketin, jangan ambil tindakan dulu, diem dulu, memproses gitu. Kalau perlu journaling, maksudnya kayak pros and cons, catet gitu. Kalau gue deketin dia gini, kalau gue nggak deketin dia gini. Kayak tenang dulu. Nah banyak orang yang tergesa-gesa, terburu-buru, dan dia baru nyadar dia terburu-buru pada saat dia sudah ngebut setengah jalan. Jadi pada saat dia berhenti sudah banyak orang yang dilukai dan sudah banyak orang yang disakiti. Nah kita jangan menjadi orang itu. Berarti berarti kita bener-bener kayak jangan berelasi dulu gitu sama dia. Menurut aku ya, kalau menurut aku ini pendapat pribadi ya, aku nggak mau ngutip Alkitab. Menurut aku, kalau kamu nggak yakin sama perasaan kamu, mikir dulu. Once kamu udah share sama perasaan kamu, baru set boundaries. Contoh, oke, gue nganggap dia adik rohani. Kalau menurut aku, kalau adik rohani aja nggak jalan berdua. Nah kayak gitu. Karena aku punya juga mentor-mentor rohani yang cowok gitu. Hai Kak Randy kalau nonton, Kak Christopher gitu. Aku nggak jalan berdua sama mereka doang, sama istrinya, sama Kak Dita atau sama Kak Love, jadi bertiga. Gitu. Nah kalau tiba-tiba udah make sure gue naksir. Intentional nanti di episode selanjutnya. Kalau kamu mau deketin dia juga deketinnya intentional, nggak deketin 2 orang bersama, 3 orang bersama. Nah itu jadi ada step-stepnya. Tapi make sure dulu baru make a move, bukan make a move dulu baru make sure gitu. Betul. Nih aku tuh baca artikel dari Moral Revolution, mungkin nanti kita masukin linknya di description atau di sini juga boleh ditampilin lah.
Jadi kenapa aku bisa muncul istilah brother and sister, sebenarnya tadi yang kami contohin. Jadi kayak bahwa ketika kamu, iya mungkin kayak kalau di sini kita bisa bersikap kepada dia seperti kamu bersikap kepada kakak atau adik mentor gitu, which is netral, nggak ada keinginan romantis. Iya, dan nggak ada eksklusivitas. Belum ada eksklusivitas gitu. Kalau misalnya kalian masih ini perasaan sendiri gitu. Tapi kalau mentor tetap lebih baik cewek sama cewek, cowok sama cowok sih. Apapun alasannya, apalagi kalau single. Mau angle-nya misalkan let's say aku tuh kan suka seni Kak. Kebetulan cowok ini suka seni, jadi aku mau dimentorin dia. Cari aja mentor cewek yang suka seni. Pakai mau alasannya apapun, menurut aku cewek sama cewek, cowok sama cowok itu udah prinsipal banget sih, gengs. Karena sorry to say kita manusia ya, kayak kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan perasaan kita. Makanya kan Alkitab berkata bahwa roh itu penurut tapi daging lemah. Nah, kalau takutnya awalnya tuh kakak mentor sama adik mentor, tapi ujung-ujungnya terjadi lebih dari itu. Makanya kalau orang yang udah punya pasangan, aku bahkan nggak punya pasangan pun single, mendingan kalau mentor cewek sama cewek, cowok sama cowok udah. Bener sih, kalau mentoring sebenarnya itu kayak another topic ya. Kalau mentoring tuh harus better gender sejenis kelamin gitu ya. Ini aku mau aku terjemahkan secara kasar gitu ya. Lebih mudah untuk kayak kita mengatur friendship dan relasi-relasi ini, maksudnya kayak situationship, complicated ship gitu. Situationship banyak yang nggak tahu loh. Iya benar, itu benar topik lagi, banyak banget topik kita ya. Itu banyak yang nggak tahu istilah itu. Iya benar. Kayak maksudnya this whole complicated relation itu kita lebih mudah untuk navigate ini kalau misalnya kita mulai dengan prinsip ini, bahwa semua laki-laki dan perempuan dalam hidup kita adalah brothers and sisters. Tapi maksudnya tuh kayak, jadi kita ngelihat dia tuh bener-bener sebagai keluarga kita gitu. Bagaimana kita akan bersikap kepada adik atau kakak kandung kita gitu. Sampai kamu akhirnya bisa mengenali perasaanmu yang tadi kita udah bahas, dan kalian udah memutuskan gitu, oke, tindakan apa yang mau kalian ambil gitu. Kalau misalnya kalian cuma ternyata nyaman sebagai teman atau kagum gitu ya, berarti nggak bisa mengambil tindakan-tindakan yang eksklusif gitu. Paham kan. Sih, sebenarnya aku tahu poin kamu bagus, tapi there is so many flaw in that statement. Karena gini, kalau dia kan treat every woman and every man like brother sister. Gimana kalau dia di dysfunctional family? Kalau dia di keluarga yang dysfunctional, di mana dia nggak ngobrol sama adiknya. Jadi kalau ada masalah dia tipe yang menghindar. Kan treat seperti adik. Saya sama adik saya gini loh. Saya kalau ada masalah menghindar. Jadi statement itu berlaku kalau dia tumbuh di family yang keluarga functional. Ya. Kayak aku gitu, aku puji Tuhan yang aku bilang, papa mamaku kalau ada masalah diomongin. Jadi kalau ada masalah sama teman, ya aku omongin, mau cewek mau cowok, karena terbiasa membicarakan masalah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tumbuh di dysfunctional family? Dia akan treat kamu seperti adik ya, dia nggak ngomong ke adiknya kalau ada masalah, dia juga diemin kamu kalau ada masalah. Jadi sorry itu saya, itu statementnya menurut aku sangat full of flaw, harus hati-hati gitu. Okay. Jadi diedit nggak deh. Yang penting kan udah dijelasin kan, maksudnya intinya adalah, menurut aku itu sih kata kuncinya adalah sebelum kamu mengambil langkah. Makanya aku suka tuh ayat Alkitab yang pakai orang tergesa-gesa tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu ada di Amsal. Jadi kita harus pelan-pelan gitu, jangan gerasa-gerusuk gitu, ambisius, harus kayak wah langsung gitu. Seolah-olah tuh kayak wanita atau lelaki kayak it's a prize to be won, kayak kita gue bisa nggak naklukin dia. Jangan kayak cepat-cepat mengambil langkah kalau lo nggak yakin gitu, lo tenang dulu gitu. Apalagi kalau kita sering ada di situasi kayak deket nggak jadi, introspeksi, kenapa ya gue nggak jadi, biar nggak ngulangin kesalahan yang sama. Betul. Kalau kita deket nggak jadi terus, tapi terus diulangin, itu question mark, ada yang apa ya salah sama gue ya gitu, apa ya Mim yang salah sama aku, harus cari tahu gitu. Karena again ini kan involve orang lain. Ini kalau hubungan kan nggak cuma diri sendiri, jadi kadang-kadang kitanya nggak sakit, tapi apakah orang itu nggak sakit juga? Bisa aja orang itu sakit. Jangan sampai terjadi itu. Betul. Jadi emang basically kita mesti kenali dulu perasaan, bener-bener kayak harus make sure slow down, baby, take it easy. Iya beneran. Dan journaling, aku kayak mau menggalakkan journaling deh guys, karena banyak orang yang di dalam hidupnya tuh kayak kerja, maju. Jadi dalam hubungan tanpa sadar kayak gitu juga. Make a move gitu, nggak tenang dulu gitu. Journaling, tenang aja dulu gitu, tulis kira-kira gue kalau sama cewek ini, kan kayak gitu sebenarnya bisa dilihat dari jauh ya, nggak harus deket dulu sih, dari jauh dulu kira-kira gue sama cewek ini bisa nggak ya, terus baru make a move. Nah nanti di episode selanjutnya kita bahas make a move-nya gimana. Jadi jangan make a move dulu baru mikir gitu, selalu think. Makanya ada kata-kata think before you speak. Nah think before you act. Betul, jangan think after you act gitu loh, karena damage-nya udah terlanjur terjadi. Betul.
Oh ya, dan tentunya sambil kita reflecting, sambil kita journaling juga kita sebagai orang Kristen berdoa. Berelasi sama Tentunya. Tuhan. Betul. Suci. Kita harus awali dengan Lagunya itu sih dari segala macam lagu. Kan berdoa. Kangen deh, aku seneng kayak part-part kayak gini. Kita tuh kok Betul. suka rusuh deh kalau misalkan podcast. Tapi hari ini lumayan daging sih isinya betul. kataku. Kita harus lihat Feby di podcast tetangga kita di Hot. Kapan Dia ya? ngelawak. Kapan Hot kolaborasi sama Chill? Aku mau kolaborasi sama Koko, Iya ya, Andre dan masih Jo. belum terjadi nih. Heeh. Akan diusahakan Kita mungkin bahas kedepannya. perspektif cewek dan Yes. cowok gitu ya. Iya, jadi iya betul, kayak misalnya kamu udah melihat seseorang entah itu mengagumi atau nyaman sebagai teman, atau sebenarnya kamu beneran suka, naksir, sayang sama dia gitu. Kamu kenali dulu perasaanmu dan sambil kamu juga doakan gitu, Tuhan apakah dia orang yang tepat buatku gitu. Yes. Ya. Yes. Wow. Selama jangan jangan spiritual abuse. Nanti pas kamu ini panjang topik karena jangan sampai setelah doain, sorry ya, aku nggak bisa sama kamu karena saat aku berdoa Tuhan bilang enggak. Itu nyakitin juga sih karena nanti dia jadi nggak suka sama Tuhan. Iya. Ngomong aja, aku nggak bisa sama kamu karena kayaknya Oh iya, benar. jatuh aku sibuk dan aku belum siap nih untuk relationship gitu. Diomongin, jangan Betul. cuman. Dikomunikasikan. Iya, Karena kan kayak kata-kata doain dulu orang suka Bener juga bersembunyi sih. di balik kata-kata doa. Setelah saya berdoa, ini belum waktunya. Hah? Karena doa atau emang belum waktunya aja belum mau gitu. Lo belum siap aja settle down, masih pengen jalan-jalan sana sini gitu. betul. Seru ya. Wow, mantap percakapan ini. Oke, kira-kira kita udah berapa menit ya guys? Kalian tahu gak? Aku mau tebak 30, bener gak kok Adi? Wih. Mantap. Oke, berarti Mantap. kita udah banyak banget ngomongin ya, dan kita udah cukup, kesimpulannya Sampai ini juga yang udah mana ya? cukup oke. Ini nih yang tengah. Ini. udah cukup oke lah ya. Jadi teman-teman sebelum kalian make a move, kalian harus make sure perasaan feeling. kalian gitu. Oke, Oke jadi deh. kita Selesai bisa sudah. tutup episode Ditunggu hari ini. next episode kita, Thank episode you kita. buat teman-teman yang setia nonton. Jangan lupa untuk share video chill ini ke teman-teman kamu dan juga bisa download aplikasi. Hello Hello, God, God. dimana kalian juga bisa share pergumulan kalian. Kalian bisa sharing di sana secara anonim juga bisa, dan bisa didukung sama teman-teman yang lain. bisa didoain sama kita dan teman-teman yang lainnya, dan kalian pun juga bisa ngedoain mereka, pergumulan mereka. Betul, dan jangan lupa follow Chill, nggak ada yang follow Hello God Underscore app gak sih? underscore Betul, app di Instagram, di sosmed lainnya, YouTube. Spotify, ada di Noise Ayo juga. hafal gak? Ayo. TikTok. Yes, follow juga Ada di sini nih, pasti Instagramnya Feby. Dan hey it's me mah. Yes, dan Abigail Natania. Natania. Cheers. Iya. Oke, sampai berjumpa Oke. di episode chill selanjutnya. Anything you can feel, chill.